Kita buka kesempatan pertama dulu untuk yang di ruangan, Ustaz. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz Afan. Saya ingin bertanya apa tanggapan Ustaz tentang pemboikotan produk-produk Zionis. Jazakumullah. Jadi yang namanya jihad itu adalah melawan musuh, membela Islam sesuai dengan kemampuan maksimal. Ketika memboikot produk-produk Yahudi, dan produk Yahudi banyak juga yang sengaja meracuni, berbahaya. Kalau kita boikot, mereka lemah sehingga mereka agak lunak dalam memusuhi kaum muslimin, dan itu pasti, maka wajib. Maka saya katakan memboikot produk itu wajib. Maka saya ingin di sini untuk di kesempatan yang akan datang kita rubah hal-hal yang sudah ada produksi Islam, kita pindah ke Islam. Siap nggak? Pamannya pasta gigi, pamannya makanan atau minuman, ya, pembalut wanita, itu ada sebetulnya ada produk. Saya ingin membuka ya, yang mudah. Jadi mengurangi ketergantungan kita Unilever dan lain-lainnya itu. Jadi bukan hanya, pokoknya semua yang mendukung Yahudi, mendukung LGBT harus kita boikot. Wajib itu. Selama ada alternatif, maka wajib kita lakukan. Ya, rukhsah, keringanan beli dari mereka kalau memang pas nggak ada di kalangan kita. Ya. Syukran Ustaz. Pertanyaan kedua dari santri, dari santri. Ustaz, mohon penjelasannya terkait dengan DITII atau Darul Islam. Mengapa mereka memberontak? Dan saya baca di buku IPS, mereka membakar rumah, menyakiti yang tidak sependapat dengan mereka. Lalu apa yang akan terjadi bila pemberontakan tersebut berhasil? Afwan Ustaz. Assalamualaikum. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Pada prinsipnya sebetulnya Darul Islam itu berdiri ketika Indonesia menjadi negara serikat. Dan ketika sudah nggak ada pas dalam kondisi ini. Yang kedua, asal muasalnya itu mereka bukan berontak kepada NKRI, tapi mereka melawan Soekarno yang mengkhianati mereka, Kartosuwiryo. Itu pada prinsipnya. Dan tidak benar mereka membakari rumah. Yang ada apa? Sengaja musuh-musuh mereka menyusupkan orang-orang penggarong. Jadi nyusupkan, jadi ada penyusupan orang-orang penggarong, orang-orang perusak itu nyusup di kalangan mereka, kemudian melakukan itu semuanya. Sehingga kemudian mereka diimajinkan melakukan itu. Ini DITI itu. Cuma saya katakan kelanjutan mereka yang sekarang ini yaitu N11 KW9, NII KW9. Yang jelas DITI sudah nggak ada. Mereka kalah dan Kartosuwiryo sudah dihukum mati. Mudah-mudahan Allah menerima beliau amal solehnya. Ya, karena beliau pejuang kemerdekaan juga. Tapi saya katakan, ya kita tidak akan setuju kalau kemudian diganti negara ini. Ya sudah, kita perjuangkan Islamisasi melalui konstitusi yang sudah ada. Ya. Tapi sebagai ini kita harus katakan, yang ada adalah mereka itu ya melawan pengkhianatan Soekarno kepada mereka, kepada umat Islam. Ya. Dan apa yang dilakukan itu kedustaan, dan ada yang menyusup dari para penggarong melakukan itu. Ini yang sering terjadi juga begitu. Ya, kita harus adil ya, kita harus adil. Walaupun saya tetap NKRI, ya harus kita pertahankan. Karena NKRI itu udah Islam sebetulnya. Pengkhianatnya adalah penguasanya. Ya, prinsipnya
Indonesia itu negara Islam, negara syariah. Itu ditetapkan oleh Soekarno. Ini penting untuk kalian paham. Soekarno itu sendiri yang menetapkan Piagam Jakarta. Cuma kemudian ya terjadi intervensi, akhirnya 7 kata dihilangkan. Tapi ketika itu kemudian Indonesia masuk menjadi negara serikat, dan ketika kembali kepada NKRI kembali, Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 59 yang menetapkan kembali kepada UUD 45 ditambah dijiwai Piagam Jakarta. Sehingga kita permasalahan tidak perlu mempermasalahkan dasar negara atau apa, tapi kita menuntut konsistensi dengan konstitusi negara. Adapun tadi tentang pemberontakan yang dilakukan oleh kaum muslimin, karena memang waktu itu Soekarno juga ada banyak masalah, itu kita tidak perlu menjadikan itu sebagai sesuatu yang wah ini umat Islam memberontak hal macamnya. Ya, itu enggak benar itu. Umat Islam tidak akan jiwa pemberontak kecuali ada perlawanan karena dikhianati seperti Daud ya, seperti Daud ini perlu saya luruskan, ini baru ya memang. Karena apa masalahnya? Sejarah itu tergantung siapa yang bikin. Ini repotnya pemerintah sekarang ini ingin menghilangkan PKI sebagai pemberontak, itu repotnya itu. Maka kalian itu kalau belajar sejarah harus dengan fakta. Ya, bukan dengan narasi yang disampaikan oleh pembuat sejarah. Bisa dipahami ya? Ya. Syukran Ustaz. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang live chat di YouTube, Ustaz. Ustaz mau nanya bagaimana cara melakukan hati yang mengeras karena mengobati hati yang mengeras karena maksiat, Ustaz. Dan apakah ada doa untuk menjauhi dari istidraj? Kalau kita tetap aman-aman itu istidraj, sulit. Ya enggak mungkin. Jangan diistidraj Allah, tapi aku tetap maksiat, enggak bisa. Hati yang mengeras minta kepada Allah untuk dilunakkan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ya, Allahumma inni as'aluka khasyataka fis sirri wal ala niyah. Memang perlu perjuangan melunakkan hati, itu perlu perjuangan. Dengan meyakini dan menghadirkan kalau mati sewaktu-waktu kira gimana? Karena kematian bisa sewaktu-waktu kan? Dan bisa juga mati pas maksiat, bisa enggak? Mati pas berzina, ada enggak? Banyak. Mati pas minum khamr, banyak enggak? Banyak. Hati-hati, karena kita enggak tahu kapan kematian, itu harus kita hadirkan. Dan memang saya katakan, supaya jauh dari kemaksiatan perlu perjuangan besar. Karena godaannya luar biasa. Sibukkan diri kita dengan yang bermanfaat, mudah-mudahan mengurangi atau menghilangkan kemaksiatan. Ya. Kalau mau pakai latihan apa? Latihannya lilin aja, nggak usah. Kalau las agak berat ya, lilin aja. Jadi ada dulu seorang ahli ibadah digoda oleh pelacur. Jadi pelacur itu apa? Datang kepada dia pas hujan deras, dalam kondisi sangat dingin sekali. Dia ingin goda, tapi dengan kondisi itu. Pak, tolong Pak, boleh enggak saya ngiyup berteduh sebentar. Tapi dia akan goda. Jadi kalau kalian gimana? Mempersilahkan atau jangan? Kalau ngomong jangan kok ya dia menggigil. Tapi kalau suruh masuk, dia akan goda. Tapi akhirnya dia mempersilahkan masuk. Ketika masuk, nggak lama itu bereaksi perempuan itu. Maka ulama ini menyibukkan dia dengan ibadah, dengan sholat. Tapi semakin jadi-jadi.
Memang kadang-kadang perempuan tuh jadi iblis kayak begitu. Apa yang terjadi? Tangannya ditaruh di lampu. Di lilin. Di lampu. Dia kepanasan kan? Oh iya, lilin aja panas gini apalagi api neraka. Tapi godanya semakin kuat. Dia mau tergoda juga gitu kan. Maka di lilin kan dilamai lagi gitu kan. Sampai meleleh. Sampai terbakar tangannya. Terus orang itu pergi. Selamat dia. Caranya gitu. Silakan dicoba nanti ya. Iya, jadi ternyata kita nggak kuat. Maka ada seorang wanita ngomong sama suaminya, suamiku, siapa sih yang nggak tergoda denganku? Nggak ada. Boleh ku coba? Silahkan. Siapa yang ku coba? Ustadz itu yang di masjid itu loh. Ini suami istri kerjasama ini. Dalam kekurang ajaran kan gini. Akhirnya dia datang ke syekhnya. Syekh, aku ingin tanya, pura-pura tanya. Tapi aku ingin agak ke belakang dikit deh gitu. Kemudian dia mulai mainkan matanya, melekin. Syekhnya nangis. Kenapa saya nangis? Enggak. Aku bayangkan wajah yang putih kayak gini kalau dibakar di neraka terus gimana nanti? Baru orang itu sadar. Nah begitulah caranya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Muhammad Saifuddin. Mohon penjelasan, akhir-akhir ini banyak pejabat dari presiden sampai kades ketua RT mengucapkan salam dengan salam 6 agama. Mohon penjelasannya Ustadz. Pertama itu enggak pede. Menurut Rocky Gerung. Orang itu enggak pede, inferior. Saya tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nilainya sempurna enggak? Adil enggak? Adil. Cukuplah kita ngasih salam dengan niat yang beriman kepada Allah. Jadi ketika menambah salam sejahtera bagi kita semuanya, dan salam sejahtera itu adalah salamnya orang Kristen, berarti tidak ada kepedean dalam mengucapkan salam. Itu inferior. Hatta itu yang mengucapkan saudara kita yang kita cintai, harus kita katakan salah, inferior. Katakan aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam terbaik itu. Jangan ditambah-tambah, jangan dirusak itu. Itu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh malaikat tuh. Malaikat tuh kasih salam pada mereka. Salam. Gimana jawabannya? Itulah salam engkau dan anak cucumu sampai hari kiamat. Jadi nggak usahlah ikut-ikutan, ya. Itu inferior. Dan saya khawatir itu ada nilai apa? Dosa yang cukup serius itu. Ya. Selanjutnya Ustadz, mengapa dalam Al-Quran kata Allah sering ditulis dengan kata ganti nahnu sedangkan Allah itu tunggal Ustadz? Jamak itu bisa berarti zat, bisa berarti ta'zim. Saya kira sering itu kita dengar, kami Presiden Indonesia. Ngomongnya saya atau Pak kami? Kami kan? Kami Bupati, kan gitu kan? Padahal berapa? Satu, karena ingin mengagungkan. Jadi semua kata-kata nahnu pada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka ta'zim. Bisa dipahami ya? Selanjutnya Ustadz, Allah pernah berfirman kalau laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula dan sebaliknya. Tapi kenapa istri Nabi Lut dan Nabi Nuh tidak seperti itu Ustadz? Ya. Jadi takwilnya banyak hal ya. Takwil pertama itu umumnya begitu. Umumnya begitu. Jadi kalau ada kasus-kasus itu pengecualian. Pengecualian supaya kita tahu hukumnya bagaimana kalau itu terjadi. Ya. Untuk mengetahui
Sehebat apapun suamimu, kalau engkau kafir, ora ono gunane ya, buatmu, tetap neraka. Itu kan. Jadi pertama itu pengecualian untuk pelajaran besar bagi kita semuanya. Contohnya apa? Asia, mukmin, ahli surga, penghulu negara, suaminya Firaun. Untuk mengambil pelajaran, beliau dinikahi Firaun, kelihatannya karena dipaksa tak apa, dan dia tetap beriman dan dibunuh oleh Firaun untuk menunjukkan suatu saat ketika orang diuji itu harus tegar dan tidak boleh tunduk walaupun itu suaminya sendiri, kan gitu kan. Itu pelajaran. Yang kedua, al-khabithatu lil khabithin wat thayyibatu lit thayyibin. Itu tafsirnya apa? Al-khabithat, omongan yang buruk, kelakuan yang buruk itu bagi orang buruk. Dan kelakuan omongan yang baik bagi orang yang baik. Ya. Contohnya apa? Indah banget itu antara siapa? Ummu Darda dengan Abu Darda. Abu Darda ngomong dengan Ummu Darda. Ummu Darda. Kalau engkau pada posisi Aisyah, istri Nabi, kira-kira engkau berani selingkuh enggak? Oh ya enggak mungkin. Masa saya istri Nabi selingkuh? Kata Abu Darda, Aisyah lebih baik daripada engkau, maka mustahil Aisyah orang baik itu selingkuh. Ummu Darda nggak mau kalah dengan suaminya. Abu Darda, kalau engkau dalam posisi si fulan, siapa namanya? Siapa deh? Subhanallah. Sofwan bin Mu'attal. Kalau engkau dalam posisi Sofwan bin Mu'attal, apakah engkau berani menyelingkuhin istri nabimu? Ya enggak mungkin. Oh iya, Sofwan bin Mu'attal lebih baik daripada engkau. Kalau engkau enggak, baru Sofwan ya enggak mungkin. Jadi apa? Omongan yang baik untuk orang yang baik, omongan yang buruk untuk orang yang buruk. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, Ustaz. Ya, 6 menit lagi. Ustaz, mengapa saat membaca surah At-Taubah diharamkan baca basmalah, Ustaz? Karena At-Taubah itu isinya melepaskan diri. Bara'atum minallah. Maka enggak perlu pakai basmalah. Ya. Jadi tidak pakai basmalah. Kemudian ada yang mengatakan aslinya Al-Anfal dengan At-Taubah 1. Maka untuk menunjukkan itu tidak pakai basmalah. Begitu. Pertanyaan terakhir, Ustaz, kita kembali yang di ruangan ini ada satu pertanyaan susulan agak tentang fikih sedikit, Ustaz. Apakah boleh melakukan semua amalan puasa sunnah Daud, Senin, Kamis, Ayyamul Bid dalam satu periode? Mungkin di bulan Muharram ini, Ustaz. Saya melihat Nabi SAW membatasi dengan Daud. Itu istilah saya, itu menunjukkan apa? Itu terbaik dan nggak boleh lebih. Kecuali memang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, saya juga tidak terus menerus puasa dahar karena ini pas tanggal 10. Jadi jangan lupa ya tanggal 10 Muharram karena mengampuni dosa setahun yang lalu. Maka kemudian pas bertepatan itu hari Sabtu. Loh, kemudian gimana? Ya nggak apa-apa lah, Kamisnya puasa gitu kan, nggak ada masalah. Tetapi kalau mau double terus, kalau sudah Daud bisa dengan cara apa? Ya Daudnya diberhentikan dulu deh, diambil apa namanya yang momentum itu tadi gitu kan. Setelah itu kalau sudah momentumnya selesai, kembali lagi dengan puasa Daudnya. Itu ada dua opsi dalam hal itu ya. Cukup, Ustaz? Ya, kalau sudah cukup, kepada seluruh pendengar ya, peserta kajian ini baik online maupun offline, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan hidayah kepada kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.